Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nova Raffi Pasya dari Prodi Arsitektur, kelas Bahasa Indonesia yang dibimbing oleh Ibu Haji Winarmi, DRA, MPD. Di sini, saya akan mempresentasikan hasil presentasi ilmiah dengan judul Fakir Berbahasa Indonesia. Yang pertama adalah latar belakang. Bahasa adalah alat komunikasi yang terorganisasi dalam bentuk satuan-satuan seperti kata, kelompok kata, klausa, dan kalimat yang diungkapkan baik secara lisan maupun tulis. Terdapat banyak sekali definisi bahasa, dan definisi tersebut hanya merupakan salah satu di antaranya. Meskipun kegiatan berkomunikasi dapat dilakukan dengan alat lain selain bahasa, pada prinsipnya manusia berkomunikasi dengan menggunakan bahasa. Bahasa dalam pengertian linguistik sistemik fungsional atau LSF adalah bentuk semiotik sosial yang sedang melakukan pekerjaan di dalam suatu konteks situasi dan konteks kultural yang digunakan baik secara lisan maupun secara tulis. Dalam pandangan ini, bahasa merupakan suatu konstruk yang dibentuk melalui fungsi dan sistem secara simultan. Rumusan masalah. Berdasarkan latar belakang di atas, maka terdapat beberapa rumusan masalah. Di antaranya, 1. Bagaimana menggunakan bahasa Indonesia sehari-hari? 2. Bagaimana cara memperluas bahasa Indonesia? Tujuan masalah. Yang pertama adalah untuk mengetahui bahasa yang digunakan sehari-hari. 2. Untuk memperluas bahasa Indonesia dengan kosakata yang jarang dipakai. Selanjutnya masuk ke dalam pembahasan. Pengertian fakir. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata fakir diartikan dengan seseorang yang menderita kekurangan, orang yang sangat kekurangan atau orang yang sangat miskin. Fakir dipandang sebagai ketidakmampuan seseorang atau lemahnya seseorang dalam melakukan sesuatu, sehingga sulit untuk mendapatkan pekerjaan. Secara umum, fakir adalah orang yang amat sengsara hidupnya, tidak mempunyai harta, dan tidak mempunyai tempat tinggal. Sehingga orang yang dikatakan fakir lebih sengsara hidupnya dari orang yang dikategorikan hidup miskin. Seseorang yang dikatakan fakir dalam bahasa lainnya adalah tunawisma atau pengemis. Sejarah bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia lahir pada 28 Oktober 1928 ketika para pemuda Indonesia berkumpul dan menetapkan ikrar yang hingga saat ini disebut Sumpah Pemuda. Namun pengukuhan bahasa Indonesia sebagai bahasa negara baru terjadi pada 18 Agustus 1945, satu hari setelah kemerdekaan bangsa Indonesia dikumandangkan. Pada saat itu, bahasa Indonesia disahkan kedudukannya dalam Undang-Undang Dasar 1945 pada bab 15 pasal 36. Peran bahasa Indonesia. Dalam kedudukannya sebagai bahasa nasional, fungsi bahasa Indonesia adalah sebagai lambang kebanggaan kebangsaan, identitas nasional, alat penghubung antar warga, antar daerah, dan antar budaya, serta alat pemersatu suku, budaya, dan bahasa di Nusantara. Sedangkan dalam kedudukannya sebagai bahasa negara, fungsi bahasa Indonesia adalah sebagai bahasa resmi kenegaraan, bahasa pengantar pendidikan, alat perhubungan tingkat nasional, dan alat pengembangan kebudayaan, ilmu pengetahuan, dan teknologi. Akulturasi bahasa di Indonesia. Akulturasi adalah suatu percampuran atau persatuan dua budaya yang masih mempertahankan cirinya masing-masing. Dalam akulturasi sosial, kita dapat melihat pencampuran budaya Jawa dan Sunda misalnya. Namun, kedua suku tersebut masih dapat terlihat jelas. Dalam bidang bahasa, akulturasi juga sering terjadi, dan contoh yang paling mudah adalah dalam kata-kata yang digunakan setiap hari. Dalam beberapa kata bahasa Indonesia, kita pasti mengenal kata serapan. Kata serapan merupakan kata-kata bahasa asing yang diterapkan di dalam bahasa Indonesia, seperti realisme, komputer, ponsel, dan sistem. Akulturasi bahasa juga diwujudkan dalam pencampuran aksen dua bahasa yang berbeda ke dalam satu model percakapan. Berbahasa Inggris dengan aksen Amerika dan Australia adalah contoh akulturasi bahasa.
Dampak akulturasi bahasa di Indonesia. Menurut Saebani menyatakan dampak akulturasi yakni terjadinya perubahan cara pandang tentang kehidupan bermasyarakat dari yang sebelumnya sudah lama ke hal yang baru. Seperti silaturahmi pada orang tua yang juga kerabat yang harus dengan cara berhadap-hadapan, ini dapat dilakukan melalui telepon seluler, pesan singkat, dan lain-lain. Terjadinya perubahan pergaulan dan makin terbukanya hal yang dianggap tabu, misalnya seperti hubungan sesama remaja yang semakin terbuka. Terbukanya suatu wawasan masyarakat mengarah pada pengetahuan yang luas, misalnya penemuan baru yang mudah diketahui dan teknologi yang canggih. Perubahan mentalitas, rasa malu, dan kepiawaian masyarakat. Lalu dampak negatifnya adalah Indonesia saat ini kehilangan eksistensi bahasa dan budaya karena dampak arus globalisasi dan kemajuan zaman yang semakin tinggi dan pesat, karena terlalu banyak bahasa dan budaya yang tidak dijaga sehingga lamban laun kemurniannya hilang dengan masuknya bahasa dan budaya luar. Kesimpulannya, fenomena ini muncul bukan tanpa alasan. Mencampur bahasa internasional merupakan hierarki yang menunjukkan status sosial pendidikan dan kehormatan di era global. Berbahasa Inggris yang merupakan bahasa internasional memang diperlukan. Setiap orang dituntut untuk dapat memahami bahasa Inggris. Namun, di balik dampak positifnya, terdapat juga dampak negatif. Hal itu memicu banyaknya anak muda yang tidak memahami bahasa Indonesia, makna serta sejarah di balik bahasa Indonesia. Yang terakhir adalah saran. Dengan semakin pesatnya perubahan zaman, dan cepatnya penyampaian informasi membuat masyarakat harus lebih cermat memilah baik buruknya suatu perubahan, karena dampak yang ditimbulkan sangat besar seperti halnya akulturasi yang membuat bahasa Indonesia menjadi tercampur aduk dengan bahasa lainnya, sehingga menimbulkan kekhawatiran meredupnya bahasa Indonesia di kalangan anak muda. Sekian dari presentasi yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.